ورفعت عيني للسماء أرى بها أرى بها. Sebelum kita melanjutkan ya, ini kan ada apa namanya perkembangan terkini bahwa Yaman Hadramaut itu kan diserang Arab Saudi kan. Itu apa Kiai Imad tidak berminat untuk menganjurkan para klan Habib Alwi untuk membela tanda kutip tanah leluhurnya ya. Kan saya beri tanda kutip karena kan mereka pendatang juga itu di Hadramaut tadi. Ya, rasa nasionalisme mereka itu tidak ada. Di mana-mana mereka tidak mempunyai rasa nasionalisme. Nasionalisme mereka itu membingungkan. Dari mana sebenarnya saya berasal? Karena tidak jelas. Ketika mereka mengaku berasal dari Basrah, ternyata di Basrah tidak terkonfirmasi bahwa mereka berasal dari Basrah. Tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu berasal dari Basrah. Kemudian ketika mereka terbukti haplogrupnya sebagai G orang Kaukasus, belum tentu orang Kaukasus juga menerima dari sana. Ketika mereka berada di Indonesia selalu mengagung-agungkan Tarim, mengagung-agungkan Hadramaut, ternyata pas mereka lihat di sana nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret. Mereka jadi malu juga membawa orang-orang Indonesia ke Tarim kan, karena di sana susah untuk mencari gerai-gerai Indomaret dan Alfamaret. Lalu sekarang ketika di Hadramaut terjadi perang, mereka tidak kelihatan, Kang Mas. Seperti apa yang telah saya baca dari rekam jejak keluarga Balawi ini, tidak ada sebuah sejarah yang menyatakan mereka pernah konfrontasi senjata secara langsung. Berbeda dengan orang-orang Jawa yang konfrontasi senjata dengan orang-orang Mongol, dengan orang-orang Portugis, dengan orang-orang Inggris, dengan orang-orang Belanda. Ini Balawi sama sekali tidak ada konfrontasi senjata. Nah, untuk membuat sebuah narasi kesatriaan mereka itu, mereka membuat sebuah hayalan bahwa Fakih Muqaddam dulu telah mengatakan bahwa kita sekarang sudah mematahkan pedang. Artinya tidak ada lagi perjuangan bersenjata. Itu sama sekali tidak ada, sejarah itu sejarah palsu. Itu hanya untuk menutupi kepengecutan mereka dalam sejarah, tidak adanya satupun pertarungan survival mereka sebagai manusia yang berperadaban seperti di masa lalu yang leluhur orang Jawa berperang melawan para penjajah, berperang melawan musuh-musuh baik dari musuh regional maupun internasional untuk mempertahankan kekuasaan misalnya. Itu tidak ada sama sekali. Nah, sekarang ketika ada dihajar itu oleh Arab Saudi, kita tidak melihat nama-nama Balawi ada di sana. Pemimpin STC itu Idrus Az-Zubaidi, itu bukan Balawi. Dia marga Az-Zubaidi dari Bani Qahtan. Wakilnya dari marga Al-Katiri. Itu yang STC, pasukan transisi Yaman Selatan, yang ini memisahkan diri dari Yaman dan ingin membentuk negara selatan seperti masa lalu. Kan sekarang ini Yaman terbagi dua, asalnya itu Yaman Utara yang sekarang dikuasai Houthi, yang kedua daya Yaman Selatan. Kemudian pada tahun 67 kan mereka ini merdeka dari Inggris, kemudian keluarga Balawi setelah merdeka itu baru muncul dia masuk ke Partai Komunis. Mereka sekarang sampai sekarang keluarga Balawi lah yang menguasai Partai Komunis. Tapi kalau ada perang mereka nggak ada, Kang Mas. Sekarang ini pemimpin Partai Komunis di Yaman namanya Abdurrahman Sigab. Itu masih hidup ya? Masih hidup sekarang. Tapi ketika ada konfrontasi senjata mereka hilang. Nah, yang tampil
itu adalah dari keluarga Az-Zubaidi dan keluarga Al-Qatiri. Kalau masa-masa damai, mereka muncul dalam kekuatan politik. Mereka pernah juga menguasai sebagai presiden komunis. Tahun 86 itu Haidar Alatas itu pernah menjadi presiden komunis di Yaman Selatan. Makanya setelah dipegang oleh Haidar Alatas ini hancur kemudian komunis itu. Jadi kalau dipegang Balawi langsung hancur itu. Kurang barokah kayaknya. Jadi kemudian tahun 90 kemudian bersatu Yaman Utara dan Yaman Selatan membentuk negara Yaman Bersatu, presidennya Ali Abdullah Saleh. Sampai tahun 2022. Kemudian terjadi perpindahan kekuasaan, dibentuklah yang namanya sekarang PLC itu, Presiden Leadership Council, Dewan Kepemimpinan Presidenan, yang sekarang dikuasai oleh Rashad Al-Alimi. Nah, Rashad Al-Alimi hari ini didukung oleh Arab Saudi. Nah, sekarang digempur itu, menggempur siapa? Menggempur kekuatan Hadramaut yang dipimpin oleh keluarga Az-Zubaidi dan Al-Qatiri. Ini keluarga Al-Qatiri, Az-Zubaidi memang dari dulu adalah struggle for life-nya sangat tinggi. Mereka ingin membebaskan diri dari partai komunis juga, dari utara juga, dari Houthi, juga dari Arab Saudi. Mereka ingin Yaman Selatan ini berdiri sendiri. Tetapi kekuatan Uni Emirat Arab yang mendukungnya tidak sekuat Arab Saudi. Akhirnya sekarang hancur, dibombardir oleh Arab Saudi, dan sekarang dikuasai oleh Arab Saudi dan PLC di bawah pimpinan Rashad Al-Alimi itu, dan diangkatlah seorang gubernur dari marga Al-Khambasi. Lagi-lagi sekarang ini gubernur Hadramautnya bukan Balawi. Jadi kalau di masa-masa penuh dengan struggle dalam perjuangan dengan berdarah-darah itu tidak ada Balawi. Tapi nanti kalau masa-masa tenang, mereka masuk di situ, kemudian menginfiltrasi kekuatan-kekuatan yang ada sehingga mereka bisa untuk menguasai tanpa adanya peperangan. Dan itu yang sudah kita baca dalam sejarah mereka juga, bagaimana di Nusantara mereka menguasai kerajaan Siak yang sudah saya tulis kemarin, kerajaan-kerajaan di Pontianak, di Mempawah. Mempawah itu bisa sampai ada Balawi jadi sultan bukan karena mereka berperang, tapi karena infiltrasi, kawin mengawin, sehingga kemudian mengalahkan penguasa yang sah dari keluarga lainnya, sehingga mereka kemudian membentuk dengan dukungan Belanda kerajaan Pontianak itu, Al-Qadri Pontianak. Kemudian Al-Qadri disebut sebagai Balawi. Padahal ini tidak jelas. Al-Qadri ini saya bisa untuk mengatakan dia bukan Balawi sebenarnya. Memang sama-sama dari Yaman, tapi mereka bukan Balawi. Ini saya punya teman yang dia punya santri dari Al-Qadri yang sudah tes DNA. Santrinya itu DNA-nya bukan DNA G seperti Balawi, tapi DNA-nya R. Jadi ini jelas dia bukan Balawi karena tidak bertemu satu kakek bersama di atas dengan Balawi. Tetapi kenapa itu dibalawikan? Mereka juga senang dibalawikan karena memang ada sebuah keuntungan mereka dibalawikan, karena pada waktu sebelum tahun 2022 itu kan Balawi begitu luar biasa untuk menjajakan diri sebagai keturunan Nabi itu. Nah, namun sekarang ini mereka mulai ancang-ancang juga keluarga Al-Qadri ini untuk berlari dari Balawi, kan Mas. Saya sudah pernah membaca satu artikel mungkin dari keluarga Al-Qadri ya, tapi munculnya di Yaman. Mereka mulai untuk membuat narasi bahwa Al-Qadri Pontianak ini bukan dari keluarga Balawi, tapi dari keluarga Al-Qadri dari Halmin. Ada kampung atau desa di Yaman namanya Halmin. Halmin ini di Lahaj gitu.
Nah, mereka sekarang bikin narasi bahwa Al-Ghadri, Husain Al-Ghadri yang pertama pindah ke Pontianak itu bukan dari Balawi tapi dari Al-Ghadri Halmin, yang mustak apa namanya, intisabnya itu bukan kepada Hasan Ubed. Jamalulail. Nah, kalau Al-Ghadri kan ke Jamalulail tuh. Sekarang Hmm. dicatat di Syamsul Tahira Al-Ghadri itu Jamalulail. Tetapi menurut sejarawan daripada Halmin, bahwa Al-Ghadri itu yang dimaksud adalah dari keturunan Qadir. Qadir itu orang Kohton katanya. Nah, ini adalah sebuah perkembangan yang saya kira cukup positif untuk perkembangan diskursus nasab, karena orang-orang Yaman mulai untuk merehistografi kembali daripada catatan sejarah mereka yang acak-acakan. Ini memang Yaman ini biasa, fihi tazwirun wa tadlisun, banyak sekali sejarah mereka acak-acakan karena satu aktor itu saja. Kalau yang menguntungkan nasab itu dimasuk-masukkan, kalau yang merugikan dikeluarkan seperti DNA edit itu. Nah, DNA edit nggak boleh dikeluarkan, itu kan hukumnya haram, orang keluarga apa enggak diaku. Sementara KRT Sumodiningrat yang bukan keluarga diaku. Kemudian Wali Songo yang bukan Balawi diaku Balawi. Padahal mereka tahu dalam catatan mereka sendiri tidak ada. Itu dalam catatan seorang tokoh Maktab Daimi namanya Ali Dina Segap, itu sudah terang-terangan bahwa Wali Songo ini bukan Balawi. Bahkan dia membuat sebuah catatan, membuat sebuah status di media-media sosial sebelum meninggal itu bahwa Wali Songo itu bukan Balawi. Dulu itu sebelum terjadinya diskursus nasab. Nah, ketika terjadi diskursus nasab, itu rame-rame mereka menghapus pernyataan-pernyataan Wali Songo bukan Balawi itu, yang keturunannya terputus itu, sama saja seperti Gurus Kumpul. Ini Al-Alim Al-Alamah Sahibil Fadilah Gurus Kumpul ini, dulu ini pengakuannya sampai ditolak, bahkan dipersekusi dalam tanda kutip, diparanin di rumah Gurus Kumpul ketika Gurus Kumpul mengaku dirinya sebagai bagian dari Ali Idrus, karena catatan-catatan keluarga dari Gurus Kumpul yang didapat dari Utsman bin Yahya tahun 1800, didatangi keluarga mereka oleh Utsman bin Yahya bahwa mereka ini keluarga Ali Idrus. Diterimalah ini silsilah dari Utsman bin Yahya bahwa keluarga daripada leluhur atau kakek daripada Gurus Kumpul ini bagian dari Ali Idrus. Tapi ketika Gurus Kumpul membacakan catatan yang dia terima dari keluarganya itu, kemudian diparanin bahwa kamu jangan ngaku-ngaku sebagai Balawi karena kamu bukan Balawi. Nah, itu sebelum isu nasab, dan itu masih ada rekamannya itu di YouTube, rekaman bagaimana mereka itu mendatangi Gurus Kumpul dan tidak mengakui Gurus Kumpul sebagai bagian dari Balawi. Nah, setelah isu nasab ini mereka datang lagi dan mengadakan deklarasi bahwa Gurus Kumpul adalah bagian dari Balawi. Dan ini ketidakkonsistenan mereka menunjukkan bahwa memang nasab itu bagi mereka bukanlah hakikat dari sebuah garis genealogi, tetapi di dalamnya ada politik di sana untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang dengan apapun itu akan mereka lakukan. Yang penting kepentingan duniawi mereka itu akan dapat menguntungkan mereka gitu. Demikian Kang Mas. Jadi sekarang ini ketika Hadramaut diserbu, alangkah indahnya kalau orang yang selama ini menjajakan Hadramaut, Bahar Smith, Rizik Syihab, untuk memobilisasi pasukannya untuk datang ke Hadramaut membela tanah airnya itu. Berteriak-teriak, nggak usah Palestina, sekarang negerimu sedang dihancurkan oleh Arab Saudi bersama PLC. Di mana rasa tanggung jawabmu
sebagai orang yang mengagung-agungkan Hadramaut selama ini, ketika Hadramaut dihancurkan, kalian tidak bicara apa-apa. Kalian tidak memobilisasi warga-warga yang berasal dari Hadramaut, terutama dari Balawi, untuk membela Hadramaut. Bahkan yang ada di Hadramaut sendiri dari keluarga kalian tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang berteriak. Hanya menunggu semua berakhir kemudian baru tampil. Kita akan bisa saksikan nanti kalau ini sudah selesai, mereka akan tampil. Kalau sekarang lagi bombardir begini nggak ada. Nah, coba sekarang Bahar Smith yang gagah perkasa ngajak-ngajak perang, Rizik Syihab yang selalu ngajak-ngajak perang di Indonesia, yang selalu bikin kerusuhan. Sekarang waktunya Anda untuk pergi ke Hadramaut untuk membela negeri Anda yang kucar-kacir sekarang itu, yang amburadul, yang dibom oleh musuh-musuh Hadramaut itu. Tidak boleh kalian sebagai orang yang mengaku dirinya orang Hadramaut kemudian membiarkan Hadramaut dibombardir tanpa ada perlawanan sedemikian rupa. Kita lihat saja berani apa tidak. Bagaimana mereka berteriak-teriak selama ini untuk datang ke Palestina. Kita lindungi Palestina, kita lindungi Palestina. Palestina itu banyak yang melindungi. Hadramaut sekarang nggak ada yang melindungi. Anda seharusnya datang ke Hadramaut untuk menjadi pahlawan di sana. Kalau ada bom dari Saudi, Anda datang ke sana dan halau itu dengan keramat-keramat yang dimiliki. Katanya kalau ada Habib di suatu negeri maka tidak akan ada bencana, tidak akan ada bom. Sekarang buktikan Hadramaut sedang dibom, bagaimana itu keramat-keramat Balawi itu tidak berfungsi sama sekali. Katanya Surabaya kenapa masih gagah perkasa, karena di situ ada Habib Abu Bakar. Itu dusta sama sekali kan. Sekarang kedustaan itu dibuktikan oleh Tuhan bahwa apa yang disampaikan Balawi dari keramat-keramat yang mengatakan apabila ada di situ Balawi maka negeri itu aman tentram, tidak terbukti. Kalau ada Balawi di situ maka negeri itu akan menjadi negeri yang subur makmur, tidak terbukti. Buktinya di Tarim nggak ada Alfamidi, nggak ada Alfamaret, nggak ada Indomaret. Kita mau nyari-nyari es krim aja susah di Tarim itu, ya kan? Nah, kalau kita mau mengatakan bahwa kalau ada Balawi di situ tidak ada bencana, tidak terbukti. Apa saja yang menjadi narasi mereka tidak terbukti. Lalu apa yang mau kita percaya dari orang semacam mereka? Nasabnya sudah terbukti palsu. DNA-nya sudah terbukti G bukan orang Arab. Ilmunya ilmu apa yang disampaikan mereka banyak dusta daripada klaim sejarah dan klaim nasab di dalam kitab-kitab mereka. Lalu hebatan mana orang Tarim sama orang Indonesia? Ya jelas hebatan orang Indonesia. Barokahan mana orang Indonesia dengan orang Tarim? Barokahan orang Indonesia. Solehan mana orang Tarim sama orang Indonesia? Orang Indonesia lebih soleh daripada orang Tarim. Gantengan mana? Gantengan orang Indonesia. Kang Mas Rifki Zulkarnain sudah jelas ganteng. Alhamdulillah. Walaupun jenggotnya itu mulai banyak. Ya Imat, saya mau nanya ini. Ketika seorang Balawi, saya lupa namanya ya, menjadi presiden Partai Komunis itu maksudnya menjadi presiden negara ya? Ya, presiden negara Yaman Selatan. Karena Yaman Selatan adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Jadi negara komunis di Timur Tengah itu adalah Yaman Selatan. Yaman Selatan itu Hadramaut itu. Jadi ketika tahun 1967 Yaman itu merdeka dari Inggris, kan mereka orang Balawi itu sangat dekat dengan Inggris. Nah, oleh karena itu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Inggris sehingga mereka mendapat posisi-posisi tertentu dalam politik, sehingga kemudian mereka lah yang menguasai bersama-sama marga lainnya Partai Komunis di Yaman Selatan itu. Sampai hari ini pemimpinnya itu adalah
Warga Balawi namanya Abdurrahman Segaf, pemimpin komunis di Yaman Selatan. Tetapi dia tidak muncul pada pertikaian ini, tenggelam. Juga pernah itu bapaknya Ali Al-Jufri, bapaknya Al-Jufri itu atau bapaknya atau siapanya, keluarga Al-Jufri itu menjadi wakil presiden komunis di Yaman Selatan itu juga. Nah, jadi kalau bilang PKI di Indonesia, ya PKI itu keluarga mereka. Satu-satunya keluarga PKI atau komunis di Timur Tengah adalah keluarga di Yaman Selatan itu, yang diantaranya adalah Balawi. Yang Lenin itu menjadi falsafah negara. Jadi disebutkan di dalam falsafah negaranya Leninis dan komunis, itu Yaman Selatan. Kalau Yaman Utara itu dipimpin oleh Houthi. Nah, sampai sekarang itu walaupun penyatuan dilakukan oleh dunia internasional, yang diakui sekarang adalah PLC, Presiden Leadership Council itu, Dewan Kepemimpinan Presiden yang didukung oleh Saudi Arabia, yang sekarang diketuai oleh Rashad Al-Alimi. Tetapi di utara sekarang ini masih tetap keluarga Al-Houthi. Al-Houthi ini mengaku Ar-Rasimi, Kang Mas. Jadi Al-Houthi mengaku keturunan Ar-Rasi Toba-Toba. Tetapi saya teliti, sekarang nasabnya itu bermasalah. Itu keluarga Al-Houthi, keluarga Sarafuddin itu yang jadi mufti di Houthi. Nah, ternyata keluarga Toba-Toba yang asli itu ada di Yaman, tapi mereka sudah tidak lagi ikut-ikutan. Jadi kan yang raja terakhir itu tahun 96 itu meninggal dunia itu adanya di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Toba-Toba yang asli itu sudah tidak lagi memegang politik sejak Al-Houthi itu muncul. Tetapi mereka mengaku juga dari keluarga Toba-Toba. Tetapi saya periksa nasabnya itu ke Toba-Tobanya bermasalah gitu. Dan Sarafuddin Samsudin itu tes DNA keluarganya juga R. Yang temennya Rumel Abbas yang kirim-kirim surat email-emailan itu Rumel Abbas. Apa namanya tuh kalau di Facebook itu kita kirim pesan tuh? Ya pesan message, direct message itu ke Sarafuddin Samsudin dan ditanggapi dengan ramah oleh Mufti Yaman itu. Rumel kemudian marah-marah sama saya kan, katanya saya berbohong bahwa itu Mufti Yaman, itu kan palsu kan. Yang palsu itu kan kamu yang kena tipu kan, kalau saya jadi dia yang salah kirim pesan ke Mufti Yaman, tanya tentang nasab Balawi. Ketika ditanya nasabnya palsu oleh akun Mufti Yaman itu, kemudian saya roasting kan, dia mengatakan bahwa saya bohong katanya. Ya, saya bukan bohong, kamu kan percaya bahwa itu akun Mufti Yaman, itu ada buktinya, kamu message, kamu manggilnya juga ya Sayyidi, wahai Tuhanku kan, Rumel Abbas itu. Nah, masa yang begitu kita husnudon aja kepada Rumel Abbas yang mengetahui bahwa itu adalah sebagai akun Mufti Yaman. Nah, tetapi kemudian dia membuat narasi bahwa saya berbohong, katanya bahwa akun Mufti Yaman palsu, disangka benar ya. Kalau palsu ya berarti kamu yang tertipu, wahai Ananda Rumel Abbas. Ya, yang penting saya itu setelah memverifikasi, Kang Mas. Jadi saya verifikasi di media-media online di Yaman, ternyata ada berita yang sama semacam itu, bahwa Houthi itu telah membatalkan nasabnya Balawi dan beberapa keluarga lain di Yaman. Oh, itu ada ya? Ada. Itu beritanya, tulisannya itu. Ada beritanya. Cuma yang dipermasalahkan oleh Rumel itu akunnya itu akun palsu. Ya, saya tidak tahu itu akun palsu atau tidak kan. Yang jelas Sarafuddin Samsudin itu juga bermasalah nasabnya. Saya lihat wajahnya aja bukan wajah Sayyid kan. Dia lebih wajah Habasha, wajah orang-orang Afrika. Tetapi ketika kita tidak ada keperluan untuk meneliti nasab mereka, ya kita husnudon aja. Kita pakai madhab ketum atau mantan ketum.
Ada mantan ketum PBNU atau ketum itu Kang Mas? Masih jadi ketua apa udah mantan? Ya, kalau saya itu tetap beracuan pada ADART ya, tetap ketumnya Ini Gus Yahya. pendukung Gus Yahya ini. Kalau saya dukung saudara saya. Iya, iya. Di situ kita berbeda jalan ya. Tapi saya nggak dukung Loisamnya. Oh iya. Dukung juga karena itu saudara saja. Saudara, tapi ada RT-nya harus tetap ditegakkan begitu. Iya kan itu udah menyalahi ADART ya. Itu tafsiran daripada apa namanya kelompok keramat. Islam itu adalah penguasa tertinggi organisasi. Jadi ada supremasi Suriah di sana. Nggak boleh seorang Tanfidiyah mengalahkan Suriah itu. Enggak kan tetap ADART itu. Kalau rapat pleno itu harus dihadiri 2. Begitu ya. Kalau karena resikonya itu akan menjadi presiden historis dan yuridis nanti ADART itu kemudian tidak boleh untuk dilanggar. Andai ada pasal misalnya Roisam, pasal secara sorry tegas jelas gitu, Roisam adalah supremasi tertinggi dan bisa memecat siapa saja bahkan ketum. Nah itu baru kan sesuai. Tapi kalau belum ada pasal itu, ya pasal itu dulu diadakan gitu. ADART-nya itu yang udah ada dalam Perkom, jadi peraturannya sudah dipersiapkan dulu. Jadi kan kita ini dalam setiap keputusan harus berdasarkan payung. Payungnya udah disiapin. tapi belum diresmikan.